Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia-Nya saya bisa membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas matkul bahasa Inggris. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, langsung saja di sini saya ada dua tugas yang harus terpenuhi, yaitu tugas bahasa Inggris. Yang pertama membahas tentang elliptical contraction, dan yang kedua menyebutkan 25 kosakata dengan verb 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang elliptical contraction. Perlu diketahui, elliptical contraction adalah susunan kalimat yang digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak dibutuhkan atau tidak penting dalam suatu kalimat. Jadi, elliptical contraction ini mempunyai dua kalimat atau dua klausa. Supaya tidak mengulanginya lagi di kalimat berikutnya atau di kalimat yang kedua, maka kita menggunakan elliptical contraction. Atau dalam bahasa Arab, si kalimat yang kedua ini maktub kepada kalimat yang tadi, yang pertama. Atau si kalimat yang selanjutnya maktub kepada kalimat sebelumnya. Kemudian untuk jenis-jenis elliptical contraction ada 3, yaitu yang pertama positif elliptik, yang kedua negatif elliptik, dan yang ketiga contrary elliptik atau opposite elliptik. Langsung saja, yang pertama elliptik positif atau positif elliptik. Jadi positif elliptik yaitu elliptical contraction di mana positif elliptik ini dua kalimat atau dua klausanya berbentuk positif. Dan untuk positif elliptik ini sendiri menggunakan 5 kata penunjang, yaitu yang pertama to, menggunakan kata to. Untuk rumusnya atau formulanya sendiri, subjek 1, kemudian verb 1, kemudian objek 1, kemudian kata penghubung atau conjunction and, kemudian subjek 2 plus auxiliary, kemudian to. Ini formulanya. Untuk contohnya sendiri, di sini saya menggunakan contoh. He is a student and you are too. He is a student
artu. Dia adalah seorang siswa dan kamu juga. Kemudian kata yang kedua yaitu so. Untuk formulanya, subjek 1 tambah terus verb 1, kemudian objek 1, kemudian conjunction n, kemudian so, kemudian auxiliary and subjek 2. Jadi kalau tadi yang pertama to digunakan setelah auxiliary atau digunakan terakhir, sedangkan so digunakan setelah kata penghubung and atau setelah conjunction. Untuk contohnya, masih sama seperti tadi. He is a student and tadi you are to, sekarang so didahulukan. So are you. Seperti itu. Dia adalah seorang siswa dan kamu juga, sama artinya. Kemudian yang ketiga menggunakan either. Untuk formulanya, either, kemudian subjek 1, kemudian or, kata penghubung, kemudian subjek 2, verb and object. Either di sini selalu berpasangannya dengan kata penghubung or. Untuk contohnya, either he or you are student. Dia juga dia dan kamu adalah seorang siswa. Itu untuk either. Kemudian subjek 2, kemudian verb and object. Untuk contohnya, both he and you are a student. Both.
both he and you are student. Baik dia dan kamu adalah seorang siswa. Itu untuk both. Kemudian yang kelima, both of. Untuk formulanya, both plus kemudian objek, kemudian verb, and objek lagi. Contoh, both of you are student. Keduanya dari kita adalah seorang siswa. Oke, itu untuk positif eliptik. Ada 5 kata penunjang dalam positif eliptik ini tadi. Yang pertama to, kemudian so, kemudian either, both, and both of. Itu 5 penunjang positif eliptik. Kemudian yang kedua, elliptical contraction ini jenisnya ada negatif eliptik. Jadi negatif eliptik ini adalah elliptical contraction di mana negatif eliptik ini kedua kalimat atau kedua klausanya berbentuk negatif. Kalau tadi positif, kedua kalimat atau kedua klausanya berbentuk positif, sekarang negatif eliptik kedua kalimat dan kedua klausanya berbentuk negatif. Untuk kata penunjangnya juga negatif eliptik ada 2, yaitu yang pertama either, kemudian yang kedua neither. Oke. Negatif eliptik. Yang pertama menggunakan either. Karena sekarang either digunakan di negatif eliptik, jadi either di sini wajib menggunakan di sebelumnya menggunakan kata not. Itu formulanya. Subjek 1, kemudian verb 1, kemudian objek 1, kemudian conjunction and, kemudian subjek 2, kemudian auxiliary and not either. Jangan lupa, karena ini negatif eliptik, either-nya menggunakan not. Kemudian untuk contohnya, he is not a student and you are not either.
dia bukan murid dan kamu juga bukan. Itu untuk either. Kemudian yang kedua, di negatif eliptik ini menggunakan neither. Untuk formulanya, subjek 1, kemudian verb 1, kemudian objek 1, kemudian conjunction and, kemudian neither, kemudian auxiliary, kemudian subjek 2. Kenapa di sini neither tidak menggunakan not? Karena neither sendiri adalah gabungan dari not dan either. Jadi neither. Jadi tidak usah menggunakan not karena neither sendiri sudah berbentuk negatif. Contohnya, he is not student and neither are you. Dia bukan murid dan kamu juga bukan. Itu untuk neither. Nah, dari kedua penunjang negatif eliptik di sini, either dan neither adalah kata penunjang dari negatif eliptik itu sendiri. Kalau tadi positif ada 5 kata penunjang, di sini negatif eliptik hanya ada 2, yaitu either dan neither. Kemudian ada beberapa catatan di negatif eliptik ini, yaitu negatif eliptik kedua kalimatnya haruslah negatif dan pasti negatif karena menggunakan not di belakangnya. Tetapi ada beberapa kalimat yang tidak usah menggunakan not karena kalimat-kalimat atau kata-kata itu sudah berbentuk negatif dari sananya. Seperti never, seldom, rarely, barely, hardly, few, dan lain-lain. Untuk contohnya, menggunakan neither di sini, never go to school and you are don't either. Kemudian untuk contoh neither di sini disebutkan never go to school and neither do you. Itu catatan untuk negatif eliptik ini. Kemudian di elliptical contraction yang ketiga ada contrary elliptic. Contrary elliptic yaitu dua kalimat mempunyai dua kalimat, tetapi kalimat yang depan dengan kalimat yang belakang atau kalimat yang pertama dengan kalimat yang yang kedua haruslah kontra atau berlawanan. Jika kalimat yang pertama positif, maka yang kedua negatif. Jika kalimat yang pertama negatif, maka yang kedua positif. Itu contrary elliptic. Untuk penunjangnya sendiri, contrary elliptic ini hanya menggunakan both.
Untuk formulanya, subjek 1, kemudian verb 1, kemudian objek 1, kemudian both, but, kemudian subjek 2, kemudian auxiliary, kemudian not. Contoh, he is a student but you are not. Jadi kalimat yang pertama ini berbentuk positif. Dia adalah seorang siswa. Kemudian di kalimat selanjutnya atau di kalimat yang keduanya berbentuk negatif. Tetapi, but digunakan di sini. But tetapi kamu bukan. Bisa juga kalimat yang depannya negatif dan kalimat yang selanjutnya atau kalimat yang keduanya positif. Contoh, he is not a student but you are. Nah, kalimat di sini negatif. Dia bukan seorang siswa, but tetapi di sini negatif, positif. Tetapi kamu, maksudnya kamu adalah seorang siswa. Nah, itu untuk contrary elliptic. Oke. Alhamdulillah pemaparan dari elliptical contraction ini sudah beres. Tadi disebutkan ada 3 jenis elliptical contraction, yaitu yang pertama positif elliptic yang telah saya jelaskan. Ada 5 penunjang dari positif elliptic, yaitu yang pertama to, yang kedua so, yang ketiga either, kemudian yang keempat both, dan yang kelima both of. Kemudian jenis yang kedua yaitu negatif elliptic. Dalam negatif elliptic pun sama, ada 2 penunjang, yaitu yang pertama either dan yang kedua neither. Dan yang terakhir jenis elliptical contraction ada contrary elliptic yang telah saya jelaskan barusan menggunakan kalimat but. Oke, itu untuk tugas yang pertama tentang atau mengenai elliptical contraction. Alhamdulillah. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu menyebutkan 25 kosakata dengan verb 1, verb 2 dan verb 3-nya. Oke, langsung saja saya menyebutkan 25 kosakata dengan artinya dan verb 1, verb 2 dan verb 3-nya. Oke, yang pertama. Oke, saya suka lupa. Yang pertama act, yang berarti berperan atau sering kita lafalkan acting. Untuk verb 2-nya menggunakan ed, acted, dan yang ketiganya juga menggunakan ed. Kemudian yang kedua add atau menambahkan. Untuk verb 2-nya sama menggunakan ed yang berarti added, dan yang verb 3-nya juga menggunakan ed.
added. Kemudian yang ketiga admire. Admire yang berarti kagum atau mengagumi. Untuk verb 2 dan 3-nya sama menggunakan ed, yaitu admire dan admire. Kemudian yang keempat admit, mengakui. Untuk verb 2-nya menggunakan ed, admitted. Verb 3-nya sama menggunakan ed, admitted. Kemudian untuk yang kelima arrive atau sampai. Arrive. Untuk verb 2-nya arrived. Yang verb 3-nya arrived sama. Kemudian yang keenam agree, yang berarti setuju. Agreement. Setuju yang berarti. Untuk verb 2-nya menggunakan ed, jadi agreed. Dan verb 3-nya juga menggunakan ed, jadi agreed. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh naon? Yang ketujuh allow. Izin, mengizinkan. Untuk verb 2-nya menggunakan ed, allowed. Dan verb 3-nya juga menggunakan ed, allowed. Kemudian yang ke-8 answer, yang berarti menjawab. Untuk verb 2-nya menggunakan ed sama, jadi answered. Kemudian verb 3-nya juga sama menggunakan ed, jadi answered. Kemudian yang ke-9, hanya 9-nya. Ask. Artinya meminta. Benar? Untuk verb 2-nya sama menggunakan ed, dan verb 3-nya juga menggunakan ed. Jadi asked, ya done. Asked. Yang ke-10 astagfirullah. Yang ke-10 avoid. Yang ke-10 avoid naon artina teh? Menghindari. Untuk verb 2-nya sama menggunakan ed, dan verb 3-nya juga menggunakan ed, avoided. Kemudian yang ke-11 ada bake, yang berarti membakar. Untuk verb 2-nya juga dan verb 3-nya sama menggunakan ed, menjadi baked. Kemudian yang ke-12 bake, yang berarti baked, meminta. Untuk verb 2-nya dan verb 3-nya juga sama menggunakan ed, jadi baked. Kemudian yang ke-13 ball, artinya meminta. Untuk verb 2 dan verb 3-nya juga menggunakan ed, jadi bolded. Kemudian yang ke-14 ada book, yang berarti memboking. Memboking artinya teh? Memboking. Memesan saur kameramen deh. Untuk verb 2-nya juga dan verb 3-nya sama menggunakan ed, jadi booked. Kemudian yang ke-15
Brake. Brake artinya brake. Oh, brake itu. Oh, mengerem. Untuk verb 2-nya dan verb 3-nya juga sama menggunakan ed, jadi braked, braked. Dan untuk selanjutnya ke-16 call. Call atau call teh memanggil. Sama untuk verb 2 dan verb 3-nya menggunakan ed, jadi called, called. Untuk yang ke-17 ada camp, camping. Artinya camping teh naon beh? Oh, camp naon artinya? Kemah. Berkemah, camp teh. Untuk verb 2 dan verb 3-nya camp ini sama menggunakan e dan ed, jadi camper, camper. Untuk nomor 18 ada clean. Clean artinya bersih. Kalau so clean lantai, bersih lantai, lantai bersih. Untuk clean verb 2 dan verb 3-nya sama menggunakan ed, jadi clean, clean. Kemudian untuk yang 19 close, close, close the door, artinya menutup. Kemudian untuk verb 1 dan verb 2-nya, verb 2 dan verb 3-nya menggunakan ed sama, jadi closed, closed. Kemudian untuk nomor 20 ada cost, 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 you cost, atau artinya teh kamu sebal, menyebalkan, kamu menyebalkan. Untuk verb 2 dan verb 3-nya sama menggunakan ed, jadi cost, cost. Kemudian nomor 21 cook, cook artinya tersedak. Untuk verb 2 dan verb 3-nya juga sama menggunakan ed, jadi cook, cook. Kemudian untuk nomor 22 ada carry, carry, carry artinya membawa, membawa. Untuk verb 2 dan verb 3-nya sama menggunakan ed, jadi carried, carried. Kemudian 23 called, bukan kolak ya, called. Artinya mengumpulkan, mengumpulkan. Untuk verb 2 dan verb 3-nya sama menggunakan ed, jadi collected, collect, collect. Kemudian nomor 24 confide, confide artinya astagfirullah, confide membandingkan. Untuk verb 2 dan verb 3-nya juga sama menggunakan ed, yaitu confide, confide. Kemudian terakhir compete, competition, yang berarti competition, persaingan, bersaing. Untuk verb 2-nya dan verb 3-nya juga sama menggunakan ed, jadi compete, compete. Itu 25 kosakata, alhamdulillah. Telah saya paparkan, walaupun ada sedikit-sedikit yang lupa, gak apa-apa. Oke, alhamdulillah kedua tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah bahasa Inggris telah saya selesaikan. Semoga dengan adanya tugas ini memberikan
saya ilmu yang bertambah dan saya yang mengerjakannya pun mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan saum, bulan Ramadan. Untuk menuntut ilmu, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya cukupkan sekian. Terima kasih Ibu dosen yang telah memberikan tugasnya, dan alhamdulillah saya pun bisa menyelesaikan kedua tugas ini dengan senang dan semangat. Oke, kawan-kawan, jangan lupa subscribe, cenah bahasa budak aya mah. Subscribe, like, comment, and share untuk channel saya Alfi Pujian Al-Farisi. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.